Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Edi Santosa. Mari kita akan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Mari kita saksikan. Ini kita akan belajar pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua ini ada 3 mata pelajaran yang kita pelajari, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Ini 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Dan tujuan dari pembelajaran ini, maka siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian siswa dapat menyusun informasi lisan tentang ciri makhluk hidup. Siswa dapat menjelaskan gerak jalan dengan benar. Siswa mempraktekkan berbagai gerak jalan dengan benar. Siswa berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan berlari dengan benar. Kemudian memaknai simbol-simbol sila-sila Pancasila. Kemudian siswa menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila. Siswa dapat menyebutkan arti penting syukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila yang pertama. Yang dibahas adalah sila yang pertama. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang nanti kita pelajari. Pembelajaran yang kedua. Perhatikan anak-anak ya. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kemarin sudah dibahas ciri-ciri makhluk hidup ya. Amatilah teks dan jawaban pertanyaan berikut untuk mengamati, memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia ini ya. Ini manusia ya. Manusia ini berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip, dan ini cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ini didiskusikan dengan orang tua kamu ya. Pasti bergerak, karena ciri dari makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup ini dapat bernapas. Ya, ini ada gambar ikan, ada gambar orang. Orang, ya, manusia ini bernapas dengan paru-paru. Tapi ini ikan bernapas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan guru. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tadi apa yo? Alat pernafasan pada tumbuhan, yaitu bisa menggunakan fotosintesis stomata pada daun ya. Tumbuhan ini stomata dan lentisel ini pada mulut batang. Itu untuk pernafasan pada tumbuhan. Ada yang namanya lentisel, ada yang namanya stomata, mulut daun. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Ya. Pernapasan pada hewan selain insang, yaitu bisa menggunakan paru-paru,
yang terdapat pada hewan, misalkan sapi, ya, bisa menggunakan stigma pada serangga, bisa menggunakan pundi-pundi udara pada burung. Ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, itu namanya tumbuh. Tapi berkembang itu berkembang biak, itu 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 3, 3 menjadi 4. Itu berkembang biak. Tapi tumbuh bertambah ukuran tingginya, ukuran beratnya, ukuran badannya, yaitu tumbuh. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, mesti bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ya. Ceritakan hasil pengamatanmu. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan? Pasti, ya Nana, bisa diamati ada ayam-ayam yang ada di sekeliling kita, ya. Pertumbuhan dari kecil ya, menjadi besar. Terus ini adalah pertumbuhannya. Dari ini ada jambah, ya. Ini ada pertumbuhan, dan ini juga pertumbuhan manusia. Kemudian ini ayam, ya. Makhluk hidup ini dapat berkembang biak. Sekarang makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Contohnya apa? Yang bertelur ayam. Kalau berkembang biak dengan melahirkan, sapi juga melahirkan, kambing juga melahirkan. Nah, di sini anak disuruh mengisi tabel. Ya, ada yang makhluk hidup namanya apa, kemudian melahirkan, ya, nama makhluk hidup apa, berkembang biak ini melahirkan atau bertelur. Contoh di sini misalkan tadi ayam berkembang biak dengan bertelur, maka dicentang boleh, ditulis bertelur boleh, dikerjakan di buku tulis, ya. Nah, ini makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Ini ada manusia perlu makan, minum, juga begitu tumbuhan ya perlu makan, makanan dan air. Nah, kemudian ini kuda juga perlu makan dan air. Sebagai manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Berarti tumbuhan bisa dimakan oleh hewan dan manusia. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, dia memerlukan air, sehingga anak-anak yang punya tumbuhan harus disiram. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan untuk tumbuhan apa? Ya, makanannya tadi berupa zat hara yang ada di dalam tanah, ya. Makanannya tumbuhan ada yang makanannya serangga ada, yaitu bunga rafflesia, ya. Nah, itu juga dia makanan dengan serangga, tumbuhan itu. Ya, tumbuhan juga makanannya ada yang itu terus ini makhluk hidup peka terhadap rangsang, ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini peka terhadap rangsang. Daun putri malu, ya, akan menutup daunnya jika disentuh. Ini juga peka terhadap rangsangnya. Buah pada pohon pacar, ya, Cina akan meletus jika disentuh. Ini juga peka terhadap rangsang. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah,
Kemudian setelah mengamati teks tersebut, coba sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bergerak, ya, bernafas, kemudian memerlukan makanan, peka terhadap rangsang. Ya, kemudian ini buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Nah, ini dikerjakan di buku halus. Nah, bisa dikirim ke lewat Google Classroom ya, Nana ya. Berkembang biak, bernapas, makanan, bergerak, tumbuh, ya, dibuat kalimat. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna, ya. Sebelum ini kita lanjut pembelajaran PJOK, kita dengarkan lagu ciri-ciri makhluk hidup ini ya, ya. Menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Kita nyanyikan bersama yuk. Butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir peka terhadap rangsang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Ajaklah teman-temanmu untuk bernyanyi bersama. Nah, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna, anak-anak. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, ya, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, ya, berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Ya. Bisa dicoba di rumah. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Nah, ketika anak-anak ini kalau sekolah bisa dipraktekkan, tetapi kalau di rumah praktek sendiri. Ya, di pagi hari ada mataharinya, tambah sehat, ya. Nah, dipraktikkan dengan orang tua kamu. Ya. Ini disuruh buat kelompok 5 siswa. Ya. Ikuti dalam kegiatan seperti berikut ini. Nah, jika dilakukan seperti ini ya, anak-anak ya, bisa dilakukan dengan teman-teman kamu di rumah ya. Buatlah barisan di depan garis awal. Yang pertama. Yang kedua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Nah, misalnya maju terus kemudian mundur. Kegiatan kedua apa, anak-anak? Berlari maju dari garis start menuju garis finish. Dilanjutnya dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start, ya. Nah, itu yang melakukan kegiatan-kegiatan olahraga berikut. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan berlari dengan cepat? Ya, dipraktekkan, anak ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Sekarang pelajaran ya, anak ya, bersyukur pada Tuhan.
Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan, anak. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Apa anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, ini ditulis ya anaknya. Hal apa saja yang kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman? Mohon ditulis 1, 2, 3 di buku halus ya anaknya. Hal apa saja yang kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Contoh 1, contohin Pak Edi ya. Ya, misalkan kita diberi sehat, digunakan apa? Untuk mensyukuri. Ya, digunakan untuk bermanfaat pada orang lain, ya, mentaati orang tua, ya, itu termasuk mensyukuri kesehatan kita, ya, dan bekerja bakti, ya, untuk mensyukuri kesehatan kita. Sikap manakah dari sikap yang bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan yang kamu melakukannya. Tangan di depan kelasmu. Nah, intinya itu yang bisa disampaikan Pak Edi. Dan untuk LKS bisa dikerjakan ya lewat Google Classroom ya, sama yang paket dengan buku LKS, tapi yang buku LKS ada soal-soal di situ dikerjakan ya, dikerjakan mulai halaman 26 ya, ulangan kegiatan. Jadi kerjakan yang LKS, saya suruh mengerjakan yang pilihan ganda, ulangan latihan harian 1, pilihan ganda dan isian ya. Mulai hari pertama, kemudian hari kedua bahasa Indonesia, hari ketiga matematika, hari keempat SPDP ya. Hari kelima PJOK ya. Itu dikerjakan di buku halus ya anak-anak ya, isinya saja. Oke, cukup sekian dari Pak Edi, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Pak Edi Santoso. Semoga bermanfaat dan anak-anakku tetap sehat, tetap semangat, dan kita jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Cukup sekian dari Pak Edi. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.